Bismillahirrahmanirrahim. Antum amalin tuh. Ya Allah, perbanyaklah hartaku, keturunanku, dan juga panjangkanlah umurku. Itu diantara doa. Karena Nabi SAW berdoa ini untuk Anas. Ya. Jadi antum bisa berdoa. Karena banyaknya keturunan, banyaknya harta, dan juga ya, panjangnya umur dalam ketaatan kepada Allah, sebuah nikmat yang luar biasa. Allah SWT berikan. Jadi selalu berdoa. Bahkan sebagian ulama salaf mengatakan, ya Allah, karuniakanlah aku ilmu dan harta, dan jadikanlah aku menghabiskan keduanya di jalanmu. Ini juga sekaligus teman-teman sekalian membantah perkataan sebagian orang yang menyalahfahami tentang masalah harta ini. Ada orang memahami salah tentang zuhud. Ya. Zuhud itu berarti harus tinggalkan dunia untuk akhirat. Ini pernah saya luruskan, salah teman-teman sekalian. Al-Qasas ayat 77 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah apa yang Allah janjikan untukmu di akhirat dan jangan lupa bagianmu dari dunia. Orang Islam harus pegang kata-kata saya, rapi pakaiannya, bersih penampilannya, kendaraannya juga bersih, mampu membeli yang bagus, beli yang bagus, nggak masalah. Tapi dalam sebuah kaidah, la ifrat, tidak berlebihan, wala tafrid, tidak juga perhitungan. Jadi nggak boleh teman-teman sekalian antum menjadi seorang muslim kelihatannya kotor, kelihatannya kumuh, kelihatannya susah, nggak bisa. Kecuali memang keadaan benar-benar harus seperti itu ya. Memang terjadi kebangkrutan, memang susah. Kalau enggak jangan. Jangan kesannya orang tuh, apalagi kalau sudah ikut pengajian kemudian orang ngomong di sebelahnya bisa pingsan karena bau mulutnya, ya. Atau bau badannya yang nggak enak kalau orang sholat di sebelahnya. Gitu. Ini semua nggak boleh ada. Sering kantongin minyak wangi kecil, mungkin bisa kita semprot pada saat mau sholat. Kalau kita bersalaman dengan sesama jenis, gitu kan? Sunnah Nabi SAW. Kita harusnya melakukan itu. Jadi jangan sampai salah ini. Doa ini mengajarkan kepada kita teman-teman. Ada sebuah artikel kecil saya tulis judulnya, apakah Islam menyuruh anda menjadi orang kaya? Kesimpulannya saya bilang, tentu saja iya. Karena orang memiliki harta yang banyak penting dalam agama, penting. Kalau antum sekarang belum memiliki, berdoa kepada Allah. Minta agar dijadikan orang kaya. Kenapa? Saya kasih contoh. Salah satu contoh saja. Masjid ini misalnya. Di masjid kita ini, kalau ada orang misalnya azan sebentar maghrib, antum panggil. Ayo sholat di sini ya akhi. Ayo ukhti sholat. Kita panggil dia, dia masuk sholat sama-sama kita. Sama-sama di saf, kita dapat pahala sholat, dia juga dapat pahala sholat berjamaah. Ya? Tapi karena kita ajak dia, kita dapat pahala seperti dia tanpa dikurangi sedikit pun. Misalnya kita dapat 100, dia dapat 100, tapi karena kita yang ajak, kita dapat pahala 100 lagi, jadi 200 tanpa dikurangi pahala dia sedikit pun. Karena sabda Nabi SAW masyhur ya, man dalla ala khairin kana lahu mithal ajri fa'ilihi min ghairi yanqus min ajri fa'ilihi syai'an. Siapa yang menunjuk kepada kebaikan, maka dia akan diberikan ya, dia akan diberikan kebaikan ya. Siapa yang melakukan kebaikan ya, siapa yang menunjukkan pada kebaikan, dia akan diberikan pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang diajak. Baik, sekarang tadi saya ajak orang, saya dapat pahala, dia juga dapat pahala, saya dikasih pahala dia. Tapi pernah nggak teman-teman berpikir, orang yang tidak hadir mungkin bersama kita di masjid ini, tapi dapat pahala kita, bukan cuma kita, semua orang yang sholat. Siapa dia? Hah? Mana nih? Nggak ada suaranya. Bukan muadzin. Yang bangun masjid. Dari duitnya yang dia kasih ini, satu masjid dipanen pahalanya. Mungkin dia sudah nggak hadir sini, mungkin. Kita nggak tahu. Misal masjid ini dulu waktu mau dibangun ada orang nyumbang-nyumbang, anggap 1.000 rupiah deh. Sempat dititipin sama dia. Digabung, beliin pasir dan semen, jadilah masjid ini. Mereka panen pahala bukan cuma saya sama teman saya, tapi semuanya. Lihat pengaruh harta. Besar sekali. Pernah ada sahabat berkata miskin nih kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, maaf teman, jangan sampai tersinggung, jangan sampai kita anggap remeh orang miskin, bukan. Kita mau menyampaikan tentang kedudukan Islam memandang mana kaya dan miskin ini. Kata Nabi SAW, dan kita semua bisa mengubah nasib ya. Tidak ada yang tidak bisa mengubah nasib. Bisa 1 tahun, 2 tahun berdoa, berikhtiar, insya Allah akan dikasih. Kata apa namanya? Saya sampai lupa apa yang mau dibahas. Subhanallah. Baik.
Yang jelas kita dianjurkan teman. Nah, baik. Kalau kita sahabat miskin pernah datang kepada Nabi SAW lalu berkata begini dalam hadis Bukhari, ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya mengalahkan pahala-pahala kami karena apa yang kami kerjakan mereka kerjakan. Misal kami sholat mereka sholat, kami zikir mereka zikir, kami berdoa mereka berdoa, kami berjihad mereka berjihad gitu kan. Tapi mereka mengalahkan kami dari sisi mereka bersedekah, kasih keluar harta. Kami nggak punya itu. Beritahukan kami amalan, kalau kami kerjakan kami dapat pahala sama dengan sedekah mereka. Kata Nabi, bacalah 33 kali subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Karena akan dapat pahalanya. Ternyata hadis ini tidak terkekang di mereka saja, tersebar. Sahabat-sahabat yang kaya mengetahui zikir 33 subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar ini sama pahala sedekah yang besar. Mereka amalin lagi tuh. Sahabat miskin datang lagi ke Nabi SAW, ya Rasulullah, yang kaya udah dengerin tuh, seakan sampaikan kami lagi nih, gitu kan. Kata Nabi, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Dia inginkan. Itu karunia teman-teman sekalian, ya. Jadi kejar prestasi dunia, dan saya sarankan teman-teman kunjungi ceramah di YouTube khusus saudaraku ini adalah rahasia rezekimu. Tentu ini sudah banyak yang kunjungin, tapi waktu itu saya masih sampaikan 10 kiat menambah dan memperbanyak rezeki. Ada kemarin ceramah terakhir tabligh akbar di Makassar, insya Allah teman-teman tim sudah upload baru. Itu ada 15 kiat saya tambahkan di situ. Tambah 5 kiat lagi, mudah-mudahan itu akan sangat bermanfaat. Dan banyak teman-teman alhamdulillah yang sudah praktekin. Setelah beberapa waktu mereka mengatakan memang Ustaz, alhamdulillah berhasil, gitulah. Berhasil. Jadi lebih baik dari sebelumnya. Dan ingat ya, Allah kalau mau memberikan sebuah perubahan kepada kita memang tidak drastis. Di dunia ini kita punya proses. Kita lapar, prosesnya kalau minta sama Allah, dapat makanan dulu, kunyah dulu, kenyang dulu, telan dulu, baru kemudian masuk ke hilangin lapar. Seperti itulah. Capek, tidur dulu, bangun, baru kemudian hilang capeknya. Seperti itulah. Haus, kita cari air dulu, minum, ditelan, dituguk, baru kemudian hilang hausnya. Seperti itulah. Jadi ada proses teman-teman. Jangan antum tiba-tiba mengkhayal jadi miliarder dalam 1 hari atau 2 hari. Yang penting sudah berdoa ikhtiar, tapi ini termasuk doa. Banyak harta, juga banyak keturunan. Kalau ada godaan syaitan yang mengatakan kepada antum atau bisu atau isu yang sampaikan antum, kalau anak banyak nanti pusing ngurusnya. Emang pasti ada pengorbanan waktu. Tetapi anak-anak ini kalau jadi udah besar semua, baru kita rasakan manfaatnya. Mungkin masih kecil mereka lari-lari, mereka buat masalah. Wajarlah suka dukanya gitu kan. Semua ada pahalanya. Tapi kalau mereka sudah besar dan kita berhasil mendidik menjadi ahli Quran, menjadi ulama, mendoakan kita, itu luar biasa. Berapa banyak orang yang sudah anak-anaknya sudah besar, akhirnya sudah bakti dengan dia, baru dia rasakan manfaatnya, gitu kan? Saudara saya sendiri sampai nyesal kenapa cuma punya 4 orang anak. Bahasanya begitu. Iya. Misal pada saat anak-anaknya sudah mulai besar, udah pada keluar negeri, udah keluar, akhirnya dia sendirian sama suaminya, gitu. Nggak ada lagi orang yang ngurus gitu. Tapi masya Allah ada orang yang punya anak banyak, anak-anaknya sudah ada yang sudah berumah tangga, ada yang masih tinggal sama dia di rumah, masih terus aktif seperti dulu, ngurus anak dan semuanya, banyak besar manfaatnya. Makanya kata Nabi SAW, nikahlah wanita yang penyayang dan subur karena saya bangga dengan jumlah umatku pada hari kiamat. Juga sekali lagi, gunakan tenaga orang, gunakan tenaga, gitu kan? Tenaga misalnya panggilkan guru-guru tahfidz Quran, panggilkan guru privat di rumah, pakai kalau ada rezeki, pakaikan pembantu untuk mengurus, nggak ada masalah. Tapi jangan lepas tangan. Nggak boleh lepas tangan di sini ya. Karena kalau lepas tangan sama sekali tentu pendidikan anak itu akhirnya yang panen pahalanya ada orang-orang yang mendidiknya. Seperti itulah. Kemudian juga minta dipanjangkan umur boleh, tapi ini dihubungkan dengan riwayat yang lain berbunyi kata Nabi SAW, ya, sungguh sebaik-baik harta adalah di tangan seseorang hamba yang saleh dan sebaik-baik umur yang panjang di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini pelajaran ya. Jadi berdoalah seperti itu teman-teman sekalian supaya Allah SWT berkahi apa yang telah diberikan kepada kita. Sekarang kita masuk teman-teman ke manaqib. Manaqib itu kelebihan Anas bin Malik, kelebihan beliau. Tentu saya akan mulai dari namanya Anas bin Malik dan dia dari suku Khazraj dari Madinah, ya, suku asli Madinah. Dan ayahnya bernama Malik yang meninggal dalam keadaan kufur sebagaimana saya jelaskan tadi. Waktu dia dengar Mus'ab bin Umair berdakwah di Madinah, tidak mau masuk Islam. Sebelum Nabi SAW hijrah sudah meninggal, dibunuh oleh perampok di jalanan. Sementara ibunya Ummu Sulaim adalah sahabiat yang terkenal dan masyhur dengan ibadah-ibadahnya dan kekuatan ya imannya kepada Nabi SAW, sampai-sampai dia menghadiahkan anaknya Anas bin Malik untuk menjadi pembantu Nabi SAW.
Kita masuk ke manaqib yang pertama atau mangkib yang pertama adalah dia masuk Islam sementara umurnya 10 tahun. Dan ini kelebihan tersendiri. Karena masuk Islam di umur 10 tahun ini masih sangat kecil. Dan ini sangat baik ya, sangat baik untuk bisa masuk Islamkan atau memulai pendidikan agama sejak dini. Yang kedua, kelebihan Anas adalah dia menjadi pembantu Nabi SAW dan tentu saya pembantu adalah manusia terbaik dari umat ini ya. Dan utusan Allah, maka akhirnya dia menjadi pembantu, murid sekaligus sahabat. Dan ini tentu kita bisa melihat riwayat-riwayatnya disebutkan di halaman 105 sampai 110 105 sampai 106. Sebenarnya sih disebutkan di sini riwayat-riwayat ini sampai 110 betul. Tentang kisah-kisah bagaimana Nabi SAW menceritakan kalau Nabi SAW itu karena dia pembantu jadi dia menceritakan banyak hal. Di antaranya saya bacakan dulu di sini di halaman 108 ya. Dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, demi Allah aku telah melayani Nabi SAW selama 9 tahun. Aku tidak pernah melihat beliau berkata kepadaku ketika aku melakukan sesuatu, mengapa engkau melakukan ini, dan beliau tidak pernah berkata kepadaku kenapa aku meninggalkannya, mengapa engkau tidak melakukan ini dan itu. Anas juga berkata Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya. Pada suatu hari beliau mengutusku untuk sebuah keperluan, lalu kemudian aku berkata demi Allah aku tidak akan pergi. Tetapi dalam hatiku terbersit untuk pergi menunaikan apa yang diperintahkan Nabi SAW kepadaku. Aku berangkat dan melewati anak-anak yang sedang bermain-main di pasar. Tiba-tiba seseorang memegang tengkukku dan di belakang dan lalu aku menoleh. Lalu dia berkata, baru dia ternyata adalah Rasulullah. Aku melihat beliau tertawa. Lalu ternyata dia berkata, wahai Unais, apakah engkau sudah pergi sebagaimana aku telah perintahkan? Maka aku menjawab, iya, aku akan pergi sekarang. Riwayat yang lain, Anas bin Malik juga mengatakan jika Rasulullah SAW bertemu dengan seseorang lalu beliau menjabat tangannya, karena dia yang paling selalu bersama Nabi jadi dia tahu sampai kepada hukum-hukum kecil seperti ini. Jika Rasulullah SAW bertemu dengan seseorang lalu beliau menjabat tangannya, maka beliau tidak melepaskannya sebelum orang tersebut melepaskan tangannya. Beliau tidak memalingkan wajahnya dari orang itu sebelum orang itu memalingkan wajahnya. Beliau tidak pernah menonjolkan kedua lututnya berselonjor di depan orang yang duduk bersamanya. Ini penting garis bawahi ya. Jadi teman-teman sekalian ini kalau kita lagi duduk sama orang siapapun, termasuk orang yang lebih muda sekalipun, apalagi kalau orang tua, jangan selondorin kaki ke arah dia. Ini adabnya. Kita duduk bersila, gitu kan? Kalaupun kita harus kaki kita pegal benar, berdiri pindah ke tempat lain. Adabnya begitu. Ataupun harus di situ pamit, maaf ya, kita arahkan. Misal orang depan kita arahkan ke arah sana. Kaki saya pegal, saya harus lurusin. Tapi banyak orang subhanallah tidak begitu. Nggak ada adab, dia tidak faham. Nabi SAW tidak pernah selonjorin kakinya di depan orang lain. Nabi ini ke orang lain, apalagi kita gitu. Termasuk di sini adabnya adalah selondorin kaki kepada anak, pada istri, atau juga termasuk dalamnya adalah adab tidak boleh duduk di tempat yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain kalau memang lagi ada duduk bersama. Beda kalau majelis ilmu, karena Nabi SAW biasa di mimbar, biasa berdiri gitu kan, biasa duduk, memang begitu disampaikan. Itu beda karena penyampaian agar semua orang bisa melihat, seperti orang khutbah Jumat memang tidak bisa. Maka ini berbeda. Tapi kalau enggak, kita lagi duduk teman-teman sekalian, maka ada orang memang begitu. Lain kalau kakinya sakit ya, mungkin. Kalau ini enggak, memang dia mau dia selalu lebih daripada orang lain, punya kedudukan sendiri. Ini kalau tidak ada udhur syar'i maka termasuk yang dilarang di sini. Anas bin Malik juga meriwayatkan dalam riwayat yang lain. Tentu semua ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, hadis-hadis sahih semua ini. Ada dilihat, bisa dilihat di footnote-nya. Anas bin Malik juga berkata, salah seorang hamba sahaya wanita yang masih kecil di Madinah bisa menggandeng tangan Rasulullah SAW dan membawanya kemana saja dia mau. Kemana saja dia mau. Riwayat yang lain, Anas bin Malik juga berkata, Rasulullah SAW tidak diminta sesuatu atas nama Islam, kecuali pasti beliau memberinya. Minta bantuan, minta apa pasti beliau memberinya. Anas berkata, seorang laki-laki datang dan Nabi SAW memberinya kambing di antara dua gunung. Lalu dia pulang kepada kaumnya dan berkata, wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam Islam. Sesungguhnya Muhammad memberi dengan pemberian yang tidak buat kita takut miskin. Ini semua hadis riwayatkan Anas, kita angkat ya. Hadis riwayat Anas yang lain juga radhiyallahu anhu, ada di sini beberapa hadis yang diangkat oleh penulis. Ia berkata, Rasulullah SAW datang ke rumahku lalu beliau tidur di siang hari. Beliau keringatan,
Maka ibuku mengambil botol lalu memasukkan keringat Nabi SAW ke dalamnya. Pada saat Nabi SAW bangun lalu beliau berkata, wahai Ummu Sulaim, apa yang engkau lakukan? Ummu Sulaim menjawab, ini adalah keringatmu, kami akan memasukkannya ke dalam minyak wangi kami, karena ia adalah minyak wangi yang paling wangi. Anas bin Malik juga meriwayatkan yang lain, Rasulullah SAW adalah orang yang paling wajahnya paling tampan, paling dermawan, paling pemberani. Pada suatu malam, ini hadis diceritakan, orang-orang Madinah dikejutkan oleh suara. Jadi ternyata ada suara gemuruh perampok-perampok yang masuk ke Madinah. Jadi kan, kata Anas bin Malik, suara tersebut ya, bergemuruh sehingga orang Madinah kaget. Maka mereka bersegera menuju ke suara itu. Lalu berpapasan dengan Nabi SAW. Ternyata waktu mereka datang, dalam riwayat dikatakan berkumpul di depan rumah Nabi SAW, ternyata suara itu sudah hilang. Dan mereka melihat dari kejauhan ternyata Nabi SAW datang dari arah suara tadi. Jadi Nabi SAW sudah mengusir sendiri perampok-perampok itu. Ini contoh pemimpin yang luar biasa. Dia tidak tinggal di rumahnya. Dan kata Anas bin Malik, Nabi SAW menunggangi kuda yang kuda itu sangat lamban. Bukan kuda yang biasa dipakai berperang, tapi Nabi SAW menggunakan itu untuk membersihkan Madinah dari penjahat-penjahat tadi. Sebagai penutup dalam poin masalah riwayat Anas ini, maka dalam riwayat yang sahih juga disebutkan bahwa seorang laki-laki pernah bertanya kepada Nabi SAW, kapan kiamat? Maka Nabi SAW balik bertanya, apa yang telah engkau siapkan untuknya? Dia menjawab, aku tidak menyiapkan untuknya dengan banyak sholat, puasa dan sedekah, tapi aku sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Nabi SAW mengatakan, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Maka Anas berkata, kami tidak berbahagia karena sesuatu seperti kami berbahagia karena sabda Nabi tadi, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Karena aku mencintai Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar, aku berharap bersama mereka karena kecintaanku kepada mereka, sekalipun aku tidak beramal seperti amal mereka. Ini ibrah dan pelajaran tentang masalah Anas bin Malik menjadi pembantu, menjadi murid dan juga menjadi sahabat Nabi dari halaman 105 sampai halaman 111. Kemudian yang ketiga teman-teman sekalian yang kita bisa ambil dari kelebihan Anas adalah doanya Nabi SAW tadi. Doanya Nabi SAW tadi untuknya yang tidak pernah disebutkan untuk sahabat yang lain. Dan ini disebutkan di halaman 111 sampai 112 yang sudah saya bacakan tadi. Yang keempat, Anas bin Malik terkenal sebagai ahli ibadah, tidak pernah meninggalkan ibadah. Dan dia hidup 80 tahun setelah meninggalnya Nabi SAW. Nabi SAW meninggal di awal tahun 11 Hijriah, maka Anas bin Malik meninggal di tahun 91 Hijriah. Jadi ini termasuk sahabat yang terakhir meninggal dunia. Dan ini teman-teman bisa lihat di halaman 117 dari buku kita, karena kita bedah buku tentunya, jadi bisa dilihat di situ. Disebutkan ibadah Anas. Abu Hurairah meriwayatkan berkata, aku tidak pernah melihat seseorang yang sholatnya paling mirip dengan Rasulullah SAW daripada anaknya Ummu Sulaim. Maksudnya adalah Anas bin Malik. Anas bin Sirin berkata, Anas bin Malik adalah orang yang paling bagus sholatnya ketika sedang mukim dan ketika sedang safar. Artinya betul-betul dia memberikan hak dengan tumaknina. Dari Thumamah rahimahullah, seorang ulama tabi'in berkata, Anas sholat sampai kedua kakinya meneteskan darah karena lamahnya dia berdiri. Juga Sulaim at-Taimi rahimahullah berkata, aku mendengar Anas berkata, tidak tersisa lagi dari orang-orang yang sholat kedua kiblat selain aku. Maksudnya semua sahabat ini sudah meninggal, tinggal aku di sini. Terakhir Thabit rahimahullah berkata, jika Anas bin Malik mengkhatam Al-Quran, dia mengumpulkan anak dan keluarganya lalu dia mendoakan kebaikan untuk mereka. Dan ini riwayat yang terakhir diriwayatkan disebutkan dalam Sifatus Safwa. Dan ini ulama mengambil dari sini bolehnya setelah mengkhatam Al-Quran berdoa kepada Allah SWT. Sampai sebagian ulama ada yang menyusun doa namanya doa khatam Quran, gitu kan. Tapi yang jelas karena perilaku Anas bin Malik. Kemudian teman-teman sekalian, Anas bin Malik diberikan karamah, dan karamah ini kelebihan yang mangkib yang ke-5. Karamah yaitu doanya mustajab. Doanya mustajab, ya. Doa mustajab ini disebutkan di halaman 117. Jadi hampir semua yang dibaca oleh Anas bin Malik dalam doa diijabah oleh Allah SWT.
Dari Thabit Al-Bunani rahimahullah yang berkata, orang yang mengurusi kebun Anas bin Malik pernah kebun yang luas sekali. Ada orang yang mengurus kebunnya datang lalu berkata, tanahmu kekeringan. Maka Anas memakai bajunya lalu dia keluar ke tanah lapang. Kemudian dia sholat dan berdoa. Tiba-tiba segumpal awan bergerak ke arah kebunnya. Di sana awan itu menumpahkan airnya sehingga selokan-selokannya penuh. Hal itu terjadi di musim kemarau. Lalu Anas mengurus sebagian keluarganya. Lalu berkata, lihatlah sampai di mana hujan itu. Ternyata hujan tersebut tidak melebihi kebunnya kecuali sedikit saja. Artinya hujan ini hanya turun di kebunnya Anas bin Malik sementara musim kemarau. Musim kemarau. Dan yang terakhir teman-teman sekalian adalah riwayat yang menjelaskan kelebihan Anas. Yang ketujuh, beliau setiap malam melihat Nabi Muhammad SAW dalam mimpinya. Itu beliau sebutkan sendiri dalam halaman 118 penutupan bahasan kita. Al-Muthanna bin Sa'id rahimahullah berkata, aku mendengarkan Anas bin Malik berkata, tidak ada satu malam kecuali aku bermimpi bertemu kekasihku Rasulullah SAW. Kemudian Anas menangis. Dan ini menandakan bahwasanya wajar orang mimpi Nabi SAW. Tetapi sudah pernah saya sebutkan, mimpi-mimpi Nabi SAW ini tidak ada wirid khusus, tapi umumnya adalah orang kalau mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW dan bukan mustahil. Ada orang yang berlebihan di sini, tidak mau menerima kalau orang mimpi Nabi. Ada juga orang yang berlebihan mengaku-ngaku dusta ketemu dengan mimpi atau mimpi Nabi. Ini dua-duanya nggak benar. Ada orang gitu ya, sama sekali mengatakan mustahil. Ini masa mau mimpi Nabi sih? Kok gimana caranya Nabi yang bilang? Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad itu, kata Nabi SAW, siapa yang melihatku dalam mimpinya maka dia melihatku karena syaitan tidak akan menjelma. Ini riwayat menjelaskan Anas bin Malik selalu mimpi setiap malam. Dan banyak sahabat, Utsman bin Affan pernah mengatakan mimpi Nabi SAW. Tidak sedikit di antara para ulama tabi'in ya, yang datang setelahnya dan ulama-ulama yang zaman sekarang pun mereka memimpikan Nabi SAW. Tapi ini semua karena kedekatan ibadahnya. Ulama memberikan kaidah, kalau seseorang itu dasarnya dekat dengan Nabi SAW dan yang dia lihat dalam mimpi memang cirinya Nabi dengan ciri yang disebutkan alisnya, matanya, kulitnya, postur tubuhnya, janggutnya, semua ini memang sama dengan apa yang disebutkan dalam Syama'il Muhammadiyah, maka dia telah melihat Nabi SAW. Pastinya itu. Pernah ada yang tanya sama saya, Ustaz, ada seseorang mengatakan mimpi lihat Nabi, tapi yang dilihat itu Nabi berkulit hitam. Saya bilang itu gak benar, karena riwayat menjelaskan Nabi kulitnya putih. Ada yang pernah mengatakan saya lihat Nabi tapi Nabi orangnya pendek. Gak benar, Nabi jerbu, ya kan? Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, tapi orangnya kekar, tinggi, gitu kan? Alisnya tebal, hidungnya mancung, kulitnya putih, pipinya kemerah-merahan, bola matanya besar. Nabi SAW memang memiliki ciri khas, gitu kan? Maka siapa yang melihat ini pasti melihatnya. Ini wahyu. Jadi jangan berlebihan ya. Jangan sampai mengatakan tidak mungkin ada orang mimpi. Ada juga orang yang membuat-buat berita dusta kalau mimpi. Hati-hati. Ya, kata Nabi SAW, siapa yang dusta tentang saya, maka tentu saja dia akan mendapatkan tempatnya di api neraka. Kita dulu teman-teman sekalian dengan setelah kehidupan yang cukup panjang dan penuh dengan berkah dan kebahagiaan karena dia telah mendampingi Nabi SAW, kemudian mengamalkan semua apa yang Nabi ajarkan sehingga akhirnya meninggal dunia, terlihatlah hasil berkah yang telah Allah berikan itu. Maka setiap muslim semestinya, ini pelajaran buat kita penutup, setiap muslim mengambil pelajaran dari orang-orang yang sudah meninggal dunia. Karena dengan orang yang sudah meninggal dunia kita dapat pelajaran besar dari situ. Dan jangan ambil pelajaran dari orang yang belum meninggal dunia, sehingga mereka belum ketahuan ini baik atau tidak. Dan orang-orang yang paling baik dicontohi adalah para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim. Artinya ikutin langkah mereka, nikmatin proses hidupnya. Ada cobaan kita bersabar, ada nikmat kita bersyukur. Meninggal insya Allah kita akan bersama dengan mereka. Dan kita akan bertemu teman-teman insya Allah nanti di bahasan kita yang akan datang. Tentu Ramadan libur ya, tidak ada tablik akbar kita ini karena saya kebetulan ada acara di beberapa tempat yang di luar Indonesia, jadi saya tidak bisa. Kita ketemu insya Allah nanti setelah Lebaran dengan sahabat Nabi yang mulia Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu. Baik, saya akan baca pertanyaan. Saya ingin bertanya tentang budak yang didapat karena peperangan, khususnya budak wanita. Contohnya muslim berperang dengan kafir atau Syiah. Kemudian tentara muslim membunuh tentara kafir di depan istri dan anak perempuannya, maka anak dan istri menjadi budak. Kemudian tentara muslim anggap saja mendapatkan budak tersebut ingin menggauli budaknya. Namun budak tersebut menolak karena merasa dendam dikarenakan suami telah dibunuh. Apakah dosa jika memaksanya? Dan apakah budak tersebut bisa jadi berkhianat? Ya.
Mungkin pertanyaan ini tepatnya kalau sudah perang. Ya. Kalau sudah perang, antum sudah dapat budaknya baru tanya. Hah? Iya, sekarang tanya, apa gunanya kalau nanya sekarang? Hah? Kenapa? Nanti disalahfahamin karena belum kasuistik kan? Nanti tiba masa tiba akal gitu ya. Jadi semestinya tidak berdosa. Kalau ada budak wanita tidak berdosa. Tapi di sini teman-teman jangan dihubungkan antara orang kafir dengan orang Syiah ya. Karena orang Syiah itu untuk memvonis mereka kafir butuh hujjah. Artinya gini, tidak semua Syiah itu dikafirkan oleh para ulama. Kafir ya, tapi menyimpang iya. Yang kafir itu seperti memang Syiah gulat yang sudah betul-betul mengatakan Al-Quran tidak ada, kurang. Atau memvonis sahabat kafir secara mutlak. Bukan kena ikut-ikutan, keyakinan. Ada orang subhanallah tidak ngerti. Dia dari kecil disuruh laknat Abu Bakar. Begitu dia besar, gitu kan? Begitu dia besar, maka dia ikut-ikutan dengan. Begitu dia faham, dia tinggalkan. Karena waktu teman-teman Wisal TV di Saudi membuat ceramah dalam bahasa Persia, gitu kan? Ternyata ada penelpon yang masuk dari Iran setiap hari itu sekian ratus, ya. Dan sekian ratus itu semuanya mengaku tidak mengerti, tidak pernah tahu. Selama ini yang kami tahu Aisyah itu jahat. Bukan yang seperti kalian bilang nih. Selama ini yang kami tahu Abu Bakar itu memang pengkhianat. Itu kami nggak pernah tahu yang kalian bilang nih. Jadi memang mereka tidak tahu. Dan kami menyatakan taubat. Ada cuplikannya banyak semua, gitu kan? Kebetulan karena saya penasihat di TV Wisal di Indonesia, maka itu kami tahu betul itu. Ada seperti itu. Jadi memang ada orang-orang Syiah tidak mengerti. Ada yang memang mendakwakan itu, memang mengkafirkan orang, memang ini, memang menghalalkan darah, itu lain, gitu kan? Itu lain. Nah kalau orang-orang Syiah hukumnya kata ulama adalah hukum masuk seperti orang-orang munafikin di zaman Nabi SAW. Kalau diperangi tidak ada hamba sahaya, nggak ada hamba sahaya. Masya Allah, Masya Allah. Sudah cukup. Ini mesti Pak Yoyo bantu saya nih, sortir dulu sesuai dengan tema ya. Sampai mana tadi? Hah? Semua lupa. Jadi kalau Syiah perang sama kita, bukan berarti kalau mereka tertawan jadi hamba saya, enggak. Ya. Karena mereka masih syahadat. Hukumnya namanya sadduz zara'i. Sama kasus waktu perangnya Ali bin Abi Thalib dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Tidak ada perbudakan. Tapi alat-alat perang mereka menjadi ghanimah. Alat-alat perang, pesawat tempur, senjatanya itu semua disita. Tapi orangnya nggak jadi budak, gitu ya. Jadi perlu difahamin masalah itu. Anas bin Malik menjadi pembantu Rasulullah SAW pada umur 9 tahun. Apakah dengan demikian kita diperbolehkan memperkerjakan pembantu atau karyawan di bawah umur? Sedangkan ada peraturan pemerintah yang melarang memperkerjakan anak di bawah umur. Dalam kasus ini mana yang harus didahulukan? Sunnah Nabi SAW atau peraturan pemerintah? Tentu saja di sini Anas bin Malik satu-satunya pembantu Nabi yang berumur seperti itu ya. Dan ini karena ibunya yang menghibahkan. Ya Rasulullah, ini anak saya, biarin bantu anda. Sebenarnya tujuannya selain berkhidmat kepada Nabi SAW juga biar belajar, gitu kan? Maka itu kalau kasusnya seperti ibunya Anas bin Malik nggak masalah, karena dididik sama dengan orang ambil anak yatim misalnya, kan masih kecil semuanya. Jadi jangan difahamin pembantu ini tanda kutip sesuatu yang buruk ya. Kalau ada peraturan pemerintah kita memang mengatakan tidak boleh anak di bawah umur sekian, misalnya di bawah 15 tahun bekerja, ya sudah ikutin aja peraturan itu. Juga mungkin kita kerepotan ya, kalau misalnya anak-anak juga terlalu kecil ya. Mungkin anak-anak umur 9 tahun ini tergantung wilayah loh ya. Ada beberapa wilayah memang di muka bumi ini memang yang Masya Allah dewasa lah, gitu kan? Dewasa. Di Afghanistan teman-teman, daerah padang pasir umumnya ya, itu anak-anak umur 11 tahun itu sudah jenggotan. Iya, tumbuh jenggotnya 12 tahun. Dan itu memang karena mereka dianggap dewasa ya, karena sudah menjadi dewasa gitu. Itu memang berarti nggak mau dijawab tuh. Jadi memang dilihat kok situasinya dan kondisinya. Antum juga nanti akan kewalahan kalau anak 9 tahun yang dipekerjakan, nanti khawatir malah tidak bisa
Antum hanya butuh ekstra ya, bukan cuma sekedar memenuhi pekerjaan, tapi mungkin susah untuk memberikan pemahaman. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi. Jadi jangan difahami, oh kalau kita nggak nerima yang 9 tahun berarti kita tidak ikutin sunnah Nabi. Keliru ini. Karena ibunya Ummu Sulaim yang menawarkan itu. Bolehkah punya pembantu Nasrani karena sudah 4 kali ganti pembantu Muslim yang tidak jujur dan bekerja dengan tidak profesional? Boleh saja. Saya tidak pernah temukan larangan menjadikan pembantu orang non-Muslim. Allahu alam. Bahkan ada beberapa sahabat yang memiliki pekerja di kebun mereka yang bukan Muslim. Itu boleh saja setahu saya. Tapi tentu saja teman-teman sekalian harus hati-hati ya, karena dia punya akidah, dia punya keyakinan. Ya, jauh lebih aman Muslim tentunya. Kalau ada Muslim yang tidak, ini yang saya tidak tahu kenapa selalu pertemukan antara Muslim yang tidak jujur dengan kafir yang jujur. Ini selalu tidak adil ini, gitu kan? Coba pertemukan dengan yang baik, ya, dengan yang baik. Dan saya berharap teman-teman bisa menjalankan ide. Saya juga pernah punya ide itu ya. Siapa tahu memang ada yang sudah terlanjur bergelut di situ di bidang tenaga kerja. Kenapa tidak terfikir sekarang teman-teman buat sebuah perusahaan, kemudian memang membina khusus masalah pembantu rumah tangga ini, supir, security misalnya satpam, tapi profesional yang ikhwat dan akhwat, itu kan bisa. Alhamdulillah di rumah saya berapa kali itu ada di antara akhwat yang memang dasarnya dulunya mereka profesinya membantu rumah tangga, dan mereka sudah ikut taklim, akhirnya mereka membantu di rumah, dan itu tidak ada sesuatu yang aib. Malah dia nyaman, istri saya nyaman gitu kan, karena sudah sama-sama pakai cadar, sudah sama-sama bisa kemana-mana, sudah saling paham, taklim sama-sama, sholat sudah nggak perlu diingatkan. Kenapa kita tidak terfikir untuk itu misalnya? Karena banyak sekali. Saya pergi ke Hong Kong kemarin diundang, itu ada 150.000 orang TKW kita di sana. Dan waktu saya taklim penuh, mungkin seperti keadaan masjid kita ini, masya Allah penuh, sekian ribu orang yang datang. Pada saat itu saya juga tidak tahu jumlah pastinya ya. Tapi pada saat itu saya melihat banyak akhwat kita yang pakai cadar di situ, pakai jilbab besar. Saya sempat tanya, ini akhwat yang pakai hijab syar'i, di sini nggak dilarang sama majikannya? Dia bilang nggak dilarang Ustaz. Malah dia yang penting pekerjaan selesai. Cuma memang masalahnya mereka bekerja dengan orang kafir, jadi masalah nih. Ini hukum lain lagi kan. Cuma saya melihat ternyata ada memang ikhwat dan akhwat kita yang pekerjaannya memang di situ bidangnya yang dia bisa. Cuman belum ada lembaga yang mengelola dengan baik, lebih profesional. Maksud saya begitu. Apakah diperbolehkan seorang budak atau pembantu kabur karena sering disiksa? Karena dia disiksa seharusnya dia disiksa oleh ketika dia disiksa seharusnya dia dibebaskan oleh pemiliknya sebagai pembayaran kafaranya, namun karena pemiliknya kafir atau fasik maka dia tidak membebaskannya. Jangan salah paham ya, hadis tadi itu saya bedain tadi ya, ada hadis tentang pembantu 2 riwayat pertama, ada hadis tentang pegawai 2 riwayat, ada hadis tentang budak yang banyak tadi. Hadis terakhir riwayat Imam Muslim, siapa yang memiliki budak yang dia pukul maka kafaranya membebaskannya. Ini tidak berlaku pada pembantu ya, pembantu nggak perlu, dia bisa tinggalin tentunya. Dia bisa tinggalin, tidak harus pamit kalau memang dia disiksa. Dia punya hak asasi manusia, gitu kan? Allahu a'lam. Tapi di sini perlu adil ya, harus adil ya. Misal antum ada akad apa ya? Kata Allah mengatakan fa'dilu aqrabu littaqwa. Adillah karena itu lebih dekat dengan ketakwaan. Kita harus adil ya. Misal gini, kalau kita sudah bekerja, sebenarnya kita tidak suka hanya karena ada tawaran pekerjaan lain lebih bagus misalnya. Nah kita harus adil di sini. Maaf, saya sebenarnya dapat pekerjaan di tempat lain dan saya ditawarkan gaji sekian. Kebutuhan saya memang harus saya lakukan itu. Maka mungkin saya pamit sampai akhir bulan ini, saya berikan hak Anda, lalu saya pamit. Misal, bicara baik-baik. Orang kita manusia kok. Kalau dia bilang baik, bisa nego gak? Bisa gak kalau saya kasih kamu gaji sekian, kamu bertahan? Baik, saya istikharah, saya juga akan bicara dengan orang yang menawarkan kepada saya. Biasa saja, gitu kan? Jadi gak usah main lari, ada yang bawa barang, ada yang ini, ada yang itu, saling caci maki. Ini bahaya semua, ini bertemu hari kiamat ini, masalah. Baik begitu. Jadi Allahu a'lam, masih banyak cara-cara bijak yang bisa dilakukan.
Apakah budak wanita yang dimiliki oleh Nabi SAW menjadi salah satu istri Nabi dengan apa ini? Atau dengan bahasa lain mungkin dinikahi ya? Dalam hal apa Rasulullah SAW pernah marah? Tentu saja budak wanita Nabi SAW Maria Kiptian dalam riwayat yang sahih tidak dinikahi. Karena itu budak maka Nabi SAW simpan dan ada anak lahir Ibrahim. Hukum syar'i kita memang seperti itu. Memang dibolehkan budak wanita digauli tanpa pernikahan. Kalau dalam hal apa saja Nabi SAW marah, riwayat Bukhari menjelaskan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW tidak pernah marah kecuali kalau agama Allah dicoreng. Selebih daripada itu Nabi SAW tidak pernah marah. Dalam pandangan Islam berapa jamkah mempekerjakan pembantu? Tidak ada penentuan jam ya. Tapi yang jelas tadi hadis sudah jelas yang kita sebutkan. Kalau kalian bebankan sesuatu, jangan di luar kapasitas mereka, dan kalaupun kalian melihat itu sesuatu berat maka bantulah, gitu kan. Artinya wajar lah orang istirahat malam, gitu kan. Manusia juga butuh makan, butuh istirahat, butuh kamar mandi, butuh ibadah. Maka kita harus berbuat baik. Ini enggak sesuai dengan tema. Bagaimana menjawab azan sementara di toilet ya? Jangan jawab ya, azan. Nanti kalau sudah keluar baru antum ulangin apa yang muadzin ucapkan. Kalau kita tidak sempat tadi kena di WC, semoga Allah muliakan, jangan jawab. Nanti kalau kita sudah keluar, baru kita jawab. Keluar dari WC baru kita jawab azan. Niat menjawab azan yang tadi boleh. Apakah benar belajar mencari ilmu itu hanya boleh berguru pada satu guru saja? Karena banyak teman saya melihat saya setiap minggu selalu menghadiri kajian yang diisi oleh ustadz yang berbeda-beda setiap minggunya, dan harus jalur nasab dan ilmunya harus dari keturunan Rasulullah SAW. Tentu tidak benar, sama sekali tidak benar. Kita boleh belajar dari banyak kecuali Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lain, memang karena sumber ilmu. Tapi sahabat itu sudah, waktu Nabi SAW sudah meninggal, sahabat nyebar. Banyak tabi'in belajar dengan para sahabat. Ada yang menjadi muridnya si Anas bin Malik, ada yang jadi muridnya Abu Musa al-Asy'ari. Bahkan ada tabi'in yang belajar dari semua sahabat-sahabat itu. Banyak sekali ya. Ini kalau mau disebutin satu persatu tentu banyak sekali nama-nama mereka. Jadi ini tidak benar ya. Apakah di perang-perang saat ini perbudakan masih berlaku? Tentu saja hukum Allah itu. Jadi hukum Allah masuk akal kita atau tidak masuk akal kita harus kita terima. Budak wanita apakah boleh digauli? Kan sudah saya bilang tadi. Jawabannya iya. Dan lebih baik kalau sudah perang baru nanya. Hah? Ini rewel dari tadi nanya terus. Makanya kalau mau punya budak, perang tuh sana. Hah? Perangkan deh, asal mau perang. Ya. Bagaimana cara hitung-hitungan untuk membayar gaji pegawai? Apakah ada diajarkan dalam Islam atau cukup berpatokan sama UMR saja? Dan bagaimana kalau kita telat atau menunda gaji pegawai tersebut? Tentu saja tidak ada penentuan jumlah ya. Jadi sesuai dengan keadaan. Kalau UMR atau mungkin bisa tergantung kondisional. Mungkin kita nggak mampu. UMR itu mungkin kalau kelasnya level usaha apa gitu kan? Nggak mungkin orang kalau jaga kios kaki lima di depan rumahnya lalu dikasih UMR, kan nggak mungkin. Masa gaji hampir 3 juta kan nggak mungkin gitu. Contohnya. Kalau pertanyaan terakhir ini bagus ya. Ini tadi yang saya lupa. Ya. Apakah boleh menunda gaji pegawai? Kalau antum tidak punya udzur syar'i, bukan karena tidak ada duit, memang betul-betul sengaja nunda hanya nggak apa-apa deh, gampang pegawai, saya sudah janji tanggal 1, tanggal 7 aja deh. Itu nggak boleh. Haram hukumnya. Selama antum tunda, antum zalim, dosa besar. Selama 7 hari dosa besar, zalim. Karena kata Nabi SAW, bayarlah ya, gaji-gaji pegawai kalian sebelum keringat mereka kering. Maksudnya tepat pada waktunya. Itu ibadah, jangan ditunda. Harus dilakukan tepat waktu. Bagaimana kita menyikapi fitnah media sosial yang seringkali oknum yang tidak bertanggung jawab saling mengadu domba para dai di media sosial seperti YouTube dan lain-lain, termasuk Ustaz Khalid dan dai-dai sunnah. Semoga Ustaz menjaga. Ya, ambil sebagai pelajaran saja. Dan semua orang di muka bumi ini belanja di supermarket. Boleh ambil apa saja lewat kasir. Tanggung jawab sendiri. Kalau orang yang berbicara tentang saya positif, silakan. Kalau negatif dan benar antum silakan. Saran saya nasihatin baik-baik. Kan gitu. Tapi jangan disebarkan yang salah. Karena ini berbahaya, akan ada tanggung jawab hari kiamat.
Jika ada dua orang yang melamar pekerjaan, yang satu seorang mukmin tapi tidak jujur, dan yang satu lagi non muslim yang jujur. Sekali lagi, cari muslim yang jujur. Saya berbagi misal teman-teman, saya kasih syarat untuk menjadi pegawai saya di restoran dan di toko, gitu kan? Dan juga ada tempat satu perusahaan yang bergerak di ekspor gaharu yang memang di daerah Kamal juga. Itu kalau kita berikan syarat pegawai harus yang sudah ikut taklim misalnya. Memang saya kasih syarat gitu, yang ikut taklim silakan, gitu kan? Maka sudah ikhwah, sudah faham lah, azan sudah suruh ke masjid, mereka sudah terbiasa tidak ada musik di restoran, cuma tinggal dengar ceramah, gitu kan? Ngomong kita suruh ikut tahfidz Quran sudah terbiasa, sudah gampang. Kita boleh berikan syarat seperti itu, gitu kan? Jadi insya Allah yang datang juga udah tahu syaratnya memang 1, 2, 3. Orang kan bisa kasih syarat umurnya sekian, badannya begini, apalah tinggi badan. Kita kasih syarat beriman, berilmu, itu. Kasih syarat. Mudah-mudahan itu sudah bisa membawa kepada kejujuran. Ustaz, dulu pernah saya makan uang haram. Setelah saya kenal kajian-kajian sunnah, saya baru menyadari, baru sadar taubat. Saya ingin taubat. Bagaimana caranya bertaubat? Membersihkan dosa-dosa. Taubat kepada Allah dengan meninggalkan. Jangan ulangi lagi, sesali, janji sama Allah tidak ulangi. Dan semua hak-hak orang yang dulu kembalikan. Jadi semaksimal mungkin berdoa kepada Allah agar bisa diingatkan siapa saja yang diambil haknya dulu. Ustaz, apakah kita boleh menggandeng tangan anak perempuan yang masih kecil? Selama belum balik boleh. Kalau belum balik boleh. Sudah balik haram, nggak boleh. Ya. Sesungguhnya kebaikan yang akan menggiring seorang mukmin setelah ia meninggal adalah ilmu yang ia ajarkan dan seperkan anak saleh yang ia tinggalkan dan Al-Quran yang ia wariskan, atau masjid yang ia bangun, atau rumah yang ia bangun untuk ibnu sabil, atau sungai yang ia alirkan untuk orang lain, atau sedekah yang ia keluarkan dari harta miliknya di masa sehat dan masa hidupnya. Semuanya akan menggiringnya setelah meninggal. Apakah benar sanadnya hasan? Dan apa perbedaan antara hadis hasan, as-sahih, hasan dan dhaif? Mana yang lebih dahulu kita amalkan, dan apakah arti ibnu sabil sama dengan fakir miskin? Tentu hadisnya hasan, benar ya. Kalau perbedaan hadis sahih sama hadis hasan, hadis dhaif itu sudah pernah kita jelaskan. Hadis sahih adalah yang sehat jalur nasabnya, sehat matannya, jalur sanad fulan meriwayatkan dari fulan, dari fuhan, dari sahabat Nabi, dari Nabi SAW. Ini semua terpercaya, orang beriman, hafalannya kuat, dan matan hadisnya juga sehat. Maka matan itu isi hadisnya ya, tidak rancuh maknanya. Maka ini baru sahih. Kalau ada di jalur sanadnya satu orang saja yang lemah hafalan atau pernah melakukan satu hal yang mencoreng muru'ahnya, termasuk ulama mengatakan kalau melakukan hal yang makruh, pindah jadi hadis hasan. Kalau ada di antaranya perawi hadis itu yang tidak jelas statusnya, tidak ditahu siapa dia, siapa gurunya, tidak ada pendapat ulama yang memujinya, maka hadisnya menjadi lemah. Apalagi kalau ada pendusta, orang yang pernah melakukan perbuatan dosa gitu kan besar, maka pindah. Kalau hadis yang terakhir maudhu itu adalah hadis yang dusta, orang ngarang-ngarang. Ini ketahuan karena salah satu perawinya atau bahkan lebih dari satu orang, semuanya itu adalah orang-orang yang tidak jujur. Anda pernah membunuh tikus dengan air keras atau praktek di tempat kerjaan, di tempat jebakan tikus, apakah Anda termasuk berdosa? Apa doanya untuk meminta ampunan? Apa yang harus Anda lakukan untuk meminta ampunan? Tentu saja nggak boleh menyiksa hewan, dosa. Walaupun hewan itu dasar boleh dibunuh, haram, nggak boleh. Antum taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan diulangi lagi. Ya, Allahu a'lam. Ini yang saya tahu. Apakah para sahabat juga mengalami keimanan menurun dan bagaimana cara sahabat mengatasi keimanan? Tentu saja. Iman itu naik turun, ya, naik turun. Terbukti ada sahabat Nabi SAW yang pernah hadir di Badar, itu di perang Khaybar. Itu kalau teman-teman ikuti nanti di bahasan sirah saya, beliau pada saat masuk ke benteng Khaybar menemukan ada kendi-kendi khamar. Tiba-tiba dia tidak tahan dirinya diminum khamar itu, padahal pernah hadir di Badar. Ada sahabat benar melakukan itu. Tapi ciri mereka, tidak semua tentu, ada sebagian kecil. Ciri mereka bertaubat kepada Allah. Kasus yang memfitnah Aisyah, ada Musli bin Abi Musli, ada Hamna binti Jahash, ada Hasan bin Thabit. 3 orang sahabat terpengaruh dengan isunya Abdullah bin Abi Salul tentang masalah fitnahnya Aisyah berzina dengan Safwan, gitu kan? Tapi mereka bertaubat setelah dicambuk. Jadi cirinya mereka bertaubat. Dan cara istiqamah sudah saya katakan, hadir majelis ilmu, selalu ilmu ditambah, amalkan ilmunya dan bentuk komunitas.
Bagaimana akhlak pembantu jika tuan rumahnya adalah keluarga non muslim? Tetap berikan haknya. Kalau harus darurat kerja di situ, maka dia berikan haknya. Karena tidak dilarang dalam Islam seorang muslim kerja di satu perusahaan non muslim. Itu tidak ada larangan di situ. Tapi kalau sampai merusak akidahnya, mengganggu ibadahnya, nggak boleh. Dan harus berikan haknya sesuai dengan kesepakatan. Kata Nabi SAW, al-mu'minuna ala syurutihim. Orang mukmin sesuai dengan syarat yang disepakati. Bagaimana dengan cerita mengenai putri Nabi Fatimah yang meminta pelayan tapi tidak diberikan, sementara Nabi SAW bisa memberikan? Dengarkan riwayatnya ini sebagai penutup. Fatimah radhiyallahu pernah datang kepada Nabi SAW, kebetulan waktu itu habis mencuci baju Ali dan anaknya Hasan Husain, habis membersihin rumah, dan tangan beliau sempat luka, gitu kan. Maka waktu itu Nabi SAW memiliki beberapa budak-budak wanita dari peperangan. Kata Fatimah, ya Rasulullah, lihat tangan saya seperti ini, gitu kan. Bantulah saya, berikan pembantu. Apa kata Nabi SAW? Bukan tolak ya. Kata Nabi, wahai Fatimah, maukah saya tunjukkan kepadamu amal perbuatan lebih baik daripada kau punya pembantu? Kata Fatimah, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, bacalah pada saat kau letih ya. Kalau capek, kamu rasa letih, bacalah Subhanallah 33, Alhamdulillah, Allah Akbar 33. Jadi Nabi SAW bukan melarang tidak memberi, tapi mau mendidik ya sebuah poin kepada anak perempuannya. Karena makin dia kerjakan sendiri kan akan ada pahalanya gitu kan. Dan menurut Nabi SAW pada saat itu, Fatimah bersama dengan anaknya dan suaminya gitu kan. Jadi seperti itu. Dan di rumah Nabi SAW, saya sudah bilang tadi contohnya rumah Nabi, semua ummahatil mukminin pakai pembantu. Allahu a'lam. Mungkin begitu teman-teman sekalian. Mohon maaf kalau beberapa pertanyaan yang belum sempat saya jawab ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat dan insya Allah dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga semua yang berbuat salah dan dosa dimaafkan oleh Allah, dan semoga semua yang sakit semoga penyakitnya, yang memiliki utang dilunasi utangnya, dan juga seluruh muslimin di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa yang sedang tertindas, semoga Allah berikan kemenangan dan Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.